Baik, perkenalkan nama saya Alison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024 dan pada saat ini saya akan menjelaskan dari hasil kerja kerja praktikum saya dengan 4 bagian tugas. Baik, saya akan menjelaskan pada code yang pertama. Baik, yang pertama itu kita harus kita membuat header filenya yang berupa include studio include studio H. Include studio H ini ya ialah mengimpor header file. Studio H ini merupakan standar input atau output yang menyediakan fungsi seperti printf dan scanf yang digunakan untuk input dan output. Lalu fungsinya yang pertama itu cari min max. Nah, fungsi ini tidak mengembalikan void atau nilai yang karena hasilnya disimpan di dalam pointer min dan max. Kita lihat ada parameternya yang berupa integer, pointer. Nah, ini pointer, 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 pointer. Nah, integer pointer array, pointer ke array integer. Baru integer n, jumlah elemen dalam array. Baru yang ketiga ada integer pointer min, dan integer pointer max merupakan pointer yang menyimpan hasil nilai minimum dan maksimum isi fungsi. Lalu inisialisasi nilai fungsi dan maksimum dari elemen pertama array. Lalu kita lihat perulangan lalu kita lihat perulangan dari elemen kedua sampai terakhir. Yang pertama itu jika nilai saat lebih dari nilai pointer min, maka pointer min diupdate. Nah, sedangkan jika nilai atau kebalikannya nilai lebih besar dari pointer max, maka yang diupdate itu pointer max. Lalu kita lihat pada fungsi main. Fungsi utama program tipe integer menandakan fungsi ini mengembalikan nilai integer, biasanya dari 0 jika berhasil. Lalu variabel integer n-nya menyimpan jumlah nilai elemen array. Nah, lalu printf masukkan jumlah elemen dan scanf merupakan jumlah input jumlah elemen array dari penggunaan menggunakan scanf. Lalu ada integer array. Nah, integer array n ini ya merupakan deklarasi array dengan ukuran sesuai input penggunaan yang berupa variabel length array hanya tersedia di C99 ke atas. Lalu kita dapat masuk ke input nilai-nilai elemen array dari penggunaan melalui loop dengan menggunakan integer min max. Lalu variabel untuk menyimpan hasil nilai minimum dan minimum dengan cari min max array n dan n min. Nah, n-nya ini merupakan sebuah kita menandai tempat dari min tersebut dan max tersebut. Lalu pemanggilan fungsi cari min max dengan mengirimkan alamat min dan max agar nilainya bisa diubah dalam fungsi. Lalu printf nilai minimum maksimum. Ini menampilkan hasil nilai minimum dan maksimum pada layar. Lalu return zero mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan program selesai dengan sukses. Nah, dari code ini saya dapat beri kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama itu menerima jumlah elemen array dari pengguna. Kedua, menerima nilai-nilai array dari pengguna.
ketiga, menggunakan fungsi cari min max untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. 4. Menampilkan hasil ke layar. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sesi compile. Jumlah elemen seperti 12 masuk. Nah, ini nilai minimumnya ini ya dapat kita lihat sekian, dan nilai maksimumnya dapat kita lihat sekian juga. Lalu kita masuk ke dalam yang tugas kedua. Nah, pada tugas yang kedua, yang pertama saya akan menjelaskan dari awal, yang merupakan library yang dapat kita sertakan. Library yang maksudnya ialah yang berupa dari sini sampai ke sini. Nah, pada library yang pertama itu include Studio H untuk input output standar seperti printf, scanf, dan fgetch. Nah, jika kita menggunakan printf dan scanf, maka kita perlu memberi library atau menambahkan library pada include Studio H. Baru library yang kedua include Studio IIP-H. Nah, ini digunakan untuk alokasi dan dealokasi memori seperti malloc dan free mallocation. Lalu yang library yang ketiga include string H. Nah, pada include string H ini dapat kita memanipulasi seperti string len, string copy, dan string CSPN. Lalu masuk kita ke bagian kedua, cetak nama. Nah, cetak nama ini dapat menggunakan tipe data char pointer array. Nah, ini array dari pointer ke char ini yaitu array yang menyimpan string. Lalu yang kedua, integer jumlah. Nah, dapat kita lihat pada integer jumlah untuk jumlah elemen dalam array nama. Lalu untuk mencetak nama satu persatu, maka dapat menggunakan print daftar nama. Lalu untuk menampilkan header daftar nama, dapat kita menggunakan for integer i sama dengan 0. Ini merupakan penggunaan dari looping. Nah, looping ini untuk mencetak setiap nama di array dengan nomor urut seperti 1. Jika 1 maka tambah lagi menjadi 2, tambah lagi menjadi 3, tambah lagi menjadi 4. Nah, seperti itulah demikianlah fungsi loop pada header daftar nama tadi. Lalu masuk kita pada fungsi main. Nah, fungsi mainnya integer main titik awal program, baru masuk ke titik awal program integer jumlah. Nah, ini integer jumlah ini untuk menyimpan jumlah nama yang akan dimasukkan. Lalu kita tengok char nama 10. Nah, char nama 10 ini merupakan array dari pointer ke char, menyimpan maksimal 10 nama yang berupa string. Lalu setiap nama atau i akan menunjukkan alamat memori hasil malloc. Nah, malloc ini ya dapat dilihat pada library yang terakhir tadi, yang kedua yang merupakan include state if. Lalu masuk ke dalam printf dan scanf pada ini. Nah, ini merupakan dapat kita lihat printf dan scanf meminta input jumlah nama dari user. Ya, maksimalnya nama dari user itu ya ialah 10. Sedangkan untuk scanf itu untuk mengelola atau lebih tepatnya untuk memprint atau mengeluarkan input dari input yang kita masukkan tadi. Nah, get char ini digunakan membuang karakter new line setelah scanf. Lalu kita masuk ke dalam looping tersebut. Nah, pada looping ini dapat kita lihat yang pertama itu ada yang pertama dapat kita lihat ini merupakan validasi input. Jika jumlah nama tidak sesuai, maka program ini berhenti. Nah,
Jika program berhenti, maka kita dapat lihat angka 1 itu merupakan return atau pengembalian dari angka 1. Baru kita lihat ke dalam, maka kita lihat ke dalam printf printf nama ke D. Nah, ini merupakan kita lihat untuk meminta user memasukkan nama dan menyimpan di buffer. Nah, di buffer ini, Nah, maka selanjutnya menghapus karakter newline dari hasil fbatch. Lalu untuk nama char melalui string len buffer tambah 1 ini merupakan alokasi memori nama yang dimasukkan. Merupakan contohnya string len buffer tambah 1 untuk mengakomodasi null terminator. Lalu kita lihat string copy nama dan buffer. Nah, ini menyimpan isi buffer ke memori yang dialokasi atau nama dan mencetak membebaskan memori. Yang kelima, cetak daftar nama. Nah, ini untuk memanggil fungsi mencetak seluruh nama. Lalu ada for integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari jumlah, maka i akan bertambah 1 sama seterusnya. Ini untuk membebaskan memori yang sudah dialokasi dengan malloc sebelumnya. Untuk akhir pemrograman ada return 0 untuk menandakan bahwa program telah selesai dengan normal. Nah, dari program tersebut saya dapat memberi seperti kesimpulan. Yang pertama, menyimpan user untuk memasukkan sejumlah nama maksimal 10. Kedua, menyimpan nama-nama tersebut secara dinamis di memori. Ketiga, menampilkan kembali daftar nama yang dimasukkan. Keempat, dan membebaskan memori yang digunakan. Lalu kita masuk ke dalam compile code. Nah, masukkan jumlah nama. Contohnya maksimal 10. Jumlah namanya ada 9. Nama 1 W, 2W, 3Q, 4R, 6G. Nah, inilah hasil output yang kita buat tadi. Nah, jika kita buat 10, maka input yang kita beri harus 10 juga. Jika kita maunya ganti jadi 100, maka kita mengganti yang 10 tadi, yang ini, menjadi 100. Maka kita dapat memberi input 100 nama. Lalu ke tugas yang ketiga. Maka saya akan menjelaskan. Tugas yang ketiga ini saya akan menjelaskan dari library-nya. Yang pertama, include studio H seperti tadi, sama juga dengan string. Nah, kita langsung masuk ke dalam void. Nah, ke dalam void ini. Nah, void ini tujuannya untuk menyalin string dari source atau sumber ke destination atau tujuan untuk menggunakan pointer. Nah, kita lihat pointer search menunjukkan karakter-karakter di sumber, pointer destination sama dengan pointer search menyalin karakter satu persatu. Lalu search plus plus ini dan dash plus plus ini seperti looping. Namun ini dimanipulasi menjadi search dan dash. Nah, maka akan pindah ke karakter berikutnya. Lalu loop berhenti saat menemui null karakter atau akhir string. Dan dash ini untuk memastikan string hasil juga diakhiri dengan null. Lalu kita masuk ke void balik string. Nah, void balik string ini untuk membalikkan string yang digunakan. Seperti string len menghitung panjang string, lalu awal untuk menunjuk ke awal string, akhir untuk menunjuk akhir string dengan karakter sebelum 0.
Lalu kita masuk ke menjelaskan ke while. Nah, while ini saya akan menjelaskan untuk penjelasan blok penukar atau menukarkan karakter dari ujung ke ujung seperti cermin. Maka maka pointer awal dan akhir bertemu di tengah. Lalu masuk ke fungsi integer ini. Nah, untuk search-nya itu uh, input penggunanya maksimal 100 sama juga dengan char salinannya maksimal 100 juga. Lalu printf dan fgetch ini lebih digunakan karena lebih aman daripada fgetch karena ada batas panjang. Lalu search string chesspen menghapus karakter newline dari hasil fgetch. Baru salinan string ini menyalin isi search ke salinan lalu menampilkannya. Lalu balik string atau salinan mengakhiri untuk membalikkan string yang salin dan menampilkannya. Lalu yang terakhir ada return null mengakhiri fungsi menandakan program selesai dengan normal. Nah, dari code tadi saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama meminta pengguna memasukkan string bisa berupa huruf, angka, menyalin string tersebut ke variabel lainnya. Ketiga, membalik isi string salinan. Dan keempat, menampilkan hasil sebelum dan sesudah dibalikkan. Baik, setelah saya jelaskan, saya akan masuk ke dalam sesi compiling. Nah, untuk masukkan string atau integer. Nah, saya mau string. Nah, hasil selanjutnya yang dibalik merupakan dari belakang ke depan dengan NOHL. Nah, kita buat lagi dengan string. Nah, 321. Baru masuk ke dalam tugas yang terakhir yang berupa tugas yang nomor 4. Tugas nomor 4 matriks ya. Nah, baik saya akan menjelaskannya. Library ini sama seperti yang lain. Saya akan masuk ke dalam menjelaskan pada langsung ke integer ini. Integer total matrix ini deklarasi untuk mengembalikan sebuah nilai bertipe integer atau jumlah total nilai matriks. Lalu ada integer pointer math. 3 parameter ini menunjukkan bahwa math adalah pointer ke array yang memiliki 3 elemen bertipe integer. Lalu integer baris untuk menyatakan jumlah baris dalam matriks. Karena matriks 3 kali 3 maka nilainya adalah 3 juga. Baru integer total 0. Nah, ini untuk digunakan untuk menyimpan akumulasi dari penjumlahan semua elemen matriks. Lalu masuk ke dalam ini. Yang pertama itu ada 2 buah for digunakan untuk menelusuri sebuah elemen matriks. Nah, setelah itu saat ini bagian penjumlahan kosong, maka harusnya kamu tambahkan. Baru ada pada total ditambahkan ada integer total matrix mat 3 ini untuk mengembalikan total untuk agar fungsinya benar-benar menghitung jumlah elemen. Baru ada return total mengembalikan total nilai elemen matriks ke fungsi main. Fungsi main titik titik awal eksekusi integer mat 3 dan 3 mendeklarasikan matriks 2 dimensi merupakan 3 kali 3. Maka ada nanti sebuah integer yang 9 bagian. Lalu printf masukkan elemen matriks untuk menampilkan pesan-pesan user mengisi elemen matriks tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya, maka kita akan masuk ke dalam sesi compiling. Nah, elemen matriks. Nah, sekian dari output yang saya beri. Sekian dari penjelasan saya tentang praktikum
pemrograman prosedural prosedural terima kasih.